Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 196-200. Apalagi melihat semangat Legiun Tianlong, Zhao Yuan hanya merasakan darahnya mendidih. Kebanggaan dan semangat di masing-masing mata mereka sudah cukup membuat orang tergila-gila. Ini adalah pasukan yang saya dambakan. Setiap orang adalah eksistensi yang berteriak. Meskipun Brigade Operasi Khusus berada di garis depan di wilayah militer Jinling, itu jauh di belakang tentara Tianlong. Zhao Yuan dan beberapa orang lainnya diatur untuk mengamati. Semua orang menunggu Jenderal Brigade Besi Yan Huang. Jika tidak ada peraturan, Zhao Yuan sangat ingin memotret semuanya. Terlalu bersemangat, semua orang menunggu dalam diam, dan tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun selama seluruh proses. Akhirnya sebuah mobil melaju ke stasiun dan dengan cepat datang ke pangkalan pelatihan. Jauh, Zhao Yuan melihat mobil merah muda. Dia mengerutkan kening. Sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Setelah mendekat, saya melihat bahwa ini bukan Maserati merah muda yang sama dengan Xiao Qin. Saya tidak bisa melihat nomor platnya dengan jelas. Maserati berhenti di pangkalan pelatihan. Seorang gadis keluar dari kursi pengemudi. Bukankah ini Xiao Qin? Zhao Yuan tertegun. Ketika dia melihat kopilot turun lagi, dia hampir mati lemas. Kamu Junlin? Ternyata Ye Junlin. Untuk apa mereka lari ke sini? Mungkinkah itu dia? Pada saat ini, Zhao Yuan mengalami serangan jantung. Ye Junlin meminta Xiao Qin untuk berdiri di tempatnya, dan dia berjalan selangkah demi selangkah ke posisi Legiun Tianlong dan Brigade Operasi Khusus. Melihat Ye Junlin mendekat, semua prajurit bersorak dan berdiri tegak, seperti senjata baja. Long Ye dan Ding Ziyuan berlari ke Ye Junlin dan memberi hormat. Laporkan kepada Jenderal Kunlun bahwa Legiun Tianlong dan Brigade Operasi Khusus Daerah Militer Jinling telah berkumpul. Tolong beri instruksi apa? Jenderal Kunlun, seperti blockbuster, itu menghancurkan orang berkeping-keping, lebih besar dari. Hal ini tidak diharapkan oleh kelompok observasi. Semua orang tahu bahwa dia adalah seorang jenderal, tetapi siapa yang mengira bahwa dia adalah Jenderal Kunlun dengan peringkat tertinggi? Yang paling mengejutkan Zhao Yuan adalah Jenderal Kunlun ternyata adalah Ye Junlin. Pantas saja Ye Junlin mengabaikan semuanya di jamuan ulang tahun. Tidak heran Ye Junlin bisa mempersembahkan tembakau dan alkohol khusus Yan Huang Iron Brigade. Pantas saja Ye Junlin mengatakan bahwa dia meminta Kolonel Senior Tatsuno untuk mengirimkannya. Alasannya sangat sederhana, Ye Junlin adalah Jenderal Kunlun. Pada saat ini, Ye Junlin mendatangi para prajurit dan berkata dengan lantang, tenang. Gerakan seragam ribuan orang itu mengejutkan. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Sekarang kamu telah turun dari baris pertama. Kamu harus beristirahat dengan baik. Tetapi kamu tidak dapat berhenti berlatih, dan kamu harus siap untuk pergi ke medan perang kapan saja. Ye Junlin memberikan ceramah kepada tentara Tianlong. Dia melihat ke Brigade Perang Khusus lagi dan berkata sambil tersenyum, tentara Tiongkok besar saya tangguh, Brigade Perang Khusus juga sama. Cepat dan latih. Bersiaplah untuk berkorban untuk negara dan menumpahkan darah kapan saja, meskipun Ye Junlin hanya memiliki satu atau dua kalimat pendek. Tapi itu menyulut darah para prajurit. Jenderal Kunlun. Jenderal Kunlun, ribuan tentara berteriak sekuat tenaga. Adegan itu menghancurkan bumi, itu benar-benar pemandangan yang paling tak terlupakan dalam hidup Zhao Yuan. Setelah inspeksi Ye Junlin selesai, dia datang ke Zhao Yuan. Kamu bisa membawa segudang alkohol dan tembakau kembali nanti. Namun, kamu harus membujuk kakek dan nenek untuk tidak minum terlalu banyak. Kata Ye Junlin. Ya. Menghadapi Ye Junlin lagi, Zhao Yuan sangat ketakutan hingga dia berkeringat deras dan gagap. Begitu saja, mobil khusus tembakau dan alkohol dipindahkan ke mobil Zhao Yuan. Zhao Yuan dipindahkan ke keluarga Zhao. Sebuah mobil penuh Brigade Besi Yan Huang secara khusus menawarkan tembakau dan alkohol.
Zhao Yuanyun membawanya kembali. Apakah cucuku terlalu mampu? Ya Tuhan, keluarga Zhao telah menghasilkan naga sungguhan. Ketika mereka melihat mobil Zhao Yuan syarat dengan tembakau dan alkohol khusus, semua orang di keluarga Zhao tercengang. Adapun wanita tua dan mata lelaki tua itu bersinar. 4 bungkus rokok dan alkohol membuat mereka senang dan terbawa suasana. Belum lagi segudang alkohol dan tembakau, keluarga Zhao saya benar-benar naga, anak saya benar-benar luar biasa. Zhao Suelong memuji berulang kali. Pria tua dan wanita tua itu memegang tangan Zhao Yuan dengan berat. Zhao Yuan tampak malu, karena sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Tepat ketika Zhao Yuan hendak menjelaskan, sebenarnya, kakek dan nenek, ini. Wanita tua itu berpikir bahwa Zhao Yuan harus rendah hati, jadi dia segera berkata, tidak perlu lagi, mobil ini cukup untuk sisa hidup kita. Iya, Yuan jangan bicarakan itu, kami semua mengerti. Pria tua itu menepuk pundak Zhao Yuan dengan berat. Zhao Yuan berubah pikiran dan tidak menjelaskan. Karena ketika keluar dari wilayah militer, dia diminta menandatangani perjanjian non-disclosure. Semua yang saya lihat hari ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Yuaner, bekerja keras saja, kakek dan nenek memutuskan untuk menggunakan semua sumber daya untuk melatihmu. Wanita tua dan lelaki tua itu mengungkapkan pandangan mereka. Ini membuat Zhao Qingfeng dan yang lainnya iri. Li Wenyuan dan yang lainnya bahkan lebih iri. Tapi bukankah Ye Junlin mengatakan bahwa dia mengirim mobil khusus tembakau dan alkohol sebelumnya? Bagaimana dengan orang-orang? Zhao Jiangwo bertanya kepada Zhao Yuan dengan rasa ingin tahu. Yuaner, siapa yang kamu lihat hari ini? Siapa Jenderal Brigade Besi Yan Huang? Ya. Ah Yuan, katakan padaku, kami semua ingin tahu. Anggota keluarga Zhao lainnya juga sangat penasaran. Zhao Yuan menunjukkan senyum masam yang malu. Kakek dan nenek, saya juga ingin memberitahu Anda. Tetapi saya telah menandatangani perjanjian non-disclosure, dan saya tidak boleh mengungkapkan identitasnya. Wanita tua dan pria tua itu saling memandang. Keduanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Zhao Yuan melanjutkan, tapi yang saya janjikan adalah keluarga Zhao akan lepas landas mulai sekarang, jadi kakek nenek harus memperlakukan bibi dan paman dengan lebih baik, seperti bibi Zhao Yalan, Li Wenyuan, dan keluarga Zhao hanya bisa berharap jika mereka bersatu. Karena Jenderal Kunlun adalah menantu dari keluarga Zhao, maka Zhao Yuan berani menjaminnya. Dia secara khusus mengingatkan siapa yang harus diperlakukan lebih baik. Pria tua dan wanita tua itu meyakinkan, ini pasti, kami telah menerima Yalan dan istrinya lagi. Mereka adalah bagian dari keluarga Zhao saya. Mendengar ini, Li Wenyuan dan Zhao Yalan sangat gembira hingga mereka meninggal. Terima kasih, ibu dan ayah, wanita tua itu meliriknya. Kamu harus berterima kasih kepada Zhao Yuan. Terima kasih, keponakan Zhao Yuan, keduanya segera berkata. Zhao Yuan tersenyum canggung. Memikirkan sesuatu, wanita tua itu tidak bisa menahan tawa, tapi menantumu baik-baik saja. Hadiah dari Ye Junlin di depan jelas merupakan favorit wanita tua itu. Dalam sekejap mata, itu menjadi cukup, tapi Zhao Yalan sangat puas. Saat ini Ye Junlin dan Xiao Qin kembali. Zhang Wentao mencibir dan berkata, Kakak ipar, saya mendengar bahwa Anda akan mengirim kembali gerobak khusus tembakau dan alkohol. Ye Junlin menunjuk ke gerobak barang Zhao Yuan dan berkata, bukankah ini adalah, itu sudah dikirim kembali. Zhao Yuan hendak berbicara, Zhang Wen meraung, kamu kentut, ini jelas dibawa kembali oleh Zhao Yuanyun tadi. Apakah ada hubungannya denganmu? Ya, kamu terlalu banyak. Kita semua melihat bahwa Zhao Yuan mengirimnya kembali ya. Kamu memang punya kredit hari ini, tapi kamu tidak bisa mengambil kredit dari Zhao Yuan. Yang lain mengkritik Ye Junlin secara lisan dan tulisan. Zhao Yuan tidak bisa masuk ke mulutnya. Ini membuatnya cemas. Ini adalah dewa. Bagaimana manusia bisa menilainya? Wanita tua itu sangat tidak puas dengan perilaku Ye Junlin.
dan dia berkata dengan dingin, "Kamu Junlin? Kamu sedikit mampu mendapatkan rokok dan alkohol khusus. Selama kamu menggunakannya di jalan yang benar, masih ada harapan di masa depan. Tapi jangan memanfaatkan celah dan bermain trik kepintaran seperti ini." Zhao Jiangwo berkata kepada Zhao Yalan dan istrinya, "Kalian berdua harus lebih disiplin, lagi pula, Ziran sangat berharap sekarang." "Oke, orang tua, kami mengerti," melihat Ye Junlin dan rombongannya pergi. Wanita tua itu bertanya, "Zhao Yuan, apa pendapatmu tentang Ye Junlin?" Zhao Yuan ketakutan, beraninya dia berbicara tentang pria ini. "Apakah Anda mengejar kematian? Saya tidak punya pendapat," kata Zhao Yuan. Wanita tua itu bertanya lagi, "Wen Tao, apa pendapatmu tentang dia?" Zhang Wen Tao tampak berpikir, terlihat dari pasokan khusus tembakau dan alkohol yang dimiliki Ye Junlin. Tetapi waktu benar-benar dapat membuat marah orang, terutama setelah 6 tahun di penjara. Dalam setahun terakhir, diperkirakan sisi kuatnya telah dihaluskan, dan dia juga memperoleh banyak kebiasaan buruk. Saya pikir sulit bagi Ye Junlin untuk berkembang. Wanita tua itu mengangguk setuju. "Yah, saya pikir juga begitu." Keesokan harinya, semua orang pergi. Ketika keluarga Zhao mengusulkan pengiriman mobil, Li Ziran menolak. Li Ziran meminta untuk naik kereta berkecepatan tinggi. Dia terutama ingin melihat apa yang akan terjadi ketika Ye Junlin melewati pemeriksaan keamanan. Semua orang datang ke pos pemeriksaan keamanan bersama, dan Li Ziran dengan sengaja membiarkan Ye Junlin lewat terlebih dahulu. Ketika Ye Junlin lewat dengan mudah, beberapa orang tercengang. Keluar dan masuk lagi, Li Ziran menuntut. Ye Junlin tidak punya pilihan selain masuk lagi, tapi alarmnya masih belum berbunyi. Li Ziran terkejut, "Mungkinkah aku salah berpikir?" Nyatanya, setelah Ye Junlin pergi hari itu, semuanya tersingkir dari sistem. Tidak akan ada alarm untuk Ye Junlin melewati pos pemeriksaan keamanan utama, lebih besar dari. Tepat setelah naik kereta berkecepatan tinggi, Tatsuno mengirim pesan yang mengatakan, bos besar dari daerah militer Jinling dan pemerintah provinsi dan kota baru mengetahui bahwa Ye Junlin datang ke ibu kota provinsi Jinling. Ketika mereka datang untuk mencari Ye Junlin, mereka sudah pergi. Katakan pada mereka, aku pasti akan memberitahu mereka lain kali aku pergi ke Jinling. Ye Junlin dengan cepat membalas pesan itu. Di rel berkecepatan tinggi, Zhao Yalan berkata, "Ziran, kamu harus mempertimbangkan dengan hati-hati pendapat pamanmu." "Ada apa?" tanya Ye Junlin. Li Wenyuan menghela nafas. Paman Ziran menyarankan agar Ziran melepaskan diri dari keluarga Li dan mendirikan perusahaan baru. Keluarga Li adalah sekumpulan ngengat, dan mereka tidak bisa mendapatkan cukup makanan untuk mereka. Li Wenyuan menggelengkan kepalanya, tidak akan semudah itu. Ayah memiliki saham di perusahaan Ziran, jadi sangat sulit. Li Ziran juga mengkhawatirkan hal ini. Dia sangat mengenal Li Tianhao. "Ziran, kamu bisa melakukannya dengan berani, dan aku akan menangani apa saja," kata Ye Junlin. Yang dia khawatirkan sekarang bukanlah kelompok vampir di keluarga Li. Sebaliknya, mereka khawatir tentang balas dendam kamar dagang Suzhou Hangzhou. Sekarang grup Junlin telah menerimanya. Kamar dagang Suzhou Hangzhou harus memperhatikannya dari berbagai perspektif. Adapun Li Ziran, dia kebetulan memiliki konflik dengan Fan Dacheng, yang dapat dengan mudah menyebabkan pembalasan. Setelah Ye Junlin kembali ke Suzhou dan Hangzhou, Qilin memberitahunya bahwa setelah diskusi, diputuskan bahwa grup Junlin akan bergabung dengan perusahaan keluarga Ye dalam 3 hari dan menamainya Grup Yunting. Tujuannya untuk memperingati niat Lu Yunting. Ye Junlin juga akan menggunakan Grup Yunting untuk mengalahkan kamar dagang Suzhou Hangzhou. Ini setara dengan Lu Yunting yang secara pribadi menginjak kamar dagang Suzhou Hangzhou di lapangan. Ye Junlin mengerti bahwa langkah ini pasti akan menarik penghalang dari kamar dagang Suzhou Hangzhou, dan dia secara pribadi akan menghadiri upacara tersebut pada saat itu. Penggantian nama grup Junlin telah menyebabkan banyak masalah dalam 2 hari terakhir.
Secara khusus, itu harus diubah menjadi grup Yunting. Mereka yang mengetahui beberapa detail memahami bahwa perubahan nama ini mungkin ditujukan untuk keluarga Xiao dan kamar dagang Suzhou Hangzhou. Ini balas dendam. Menurut gosip, orang yang mengendalikan grup pendaratan raja disebut Lunang Xuan, orang yang belum pernah muncul di Suhang. Semua orang curiga bahwa Lunang Xuan adalah kerabat, paman atau saudara laki-laki Lu Yunting. Karena masih ada yang tahu, orang tua Lu Yunting yang dulu tinggal di desa di kota, kini tinggal di villa termahal di timur. Ada juga hal-hal seperti perusahaan Huating Li Ziran yang diinvestasikan secara besar-besaran oleh King's Landing Group. Serangkaian berita menunjukkan bahwa Lunang Xuan memiliki hubungan dekat dengan Lu Yunting, dan mereka datang dengan cara yang mengancam. Ini ditujukan ke kamar dagang Suzhou Hangzhou. Di sebuah pulau kecil di Danau Qiandao, Suhang, perahu-perahu diparkir, dan puluhan pria berbaju hitam berdiri di atasnya. Pinggang mereka menggembung, dan mereka jelas bersenjata. Bahkan beberapa helikopter militer terbang dari waktu ke waktu, berpatroli dan melindungi. Yang lebih menakutkan adalah bahwa seluruh tempat pemandangan Danau Qiandao telah dipesan hari ini. Orang yang memesan tempat itu berlokasi di pulau kecil ini. Di pulau kecil itu, ada 6 lelaki tua yang duduk di tepi danau, memancing dengan tenang. Ada 11 orang berdiri di belakang mereka, 7 di antaranya adalah 7 direktur kamar dagang Suzhou Hangzhou, dan 4 lainnya adalah pewaris keluarga Han, keluarga Yu, keluarga Qin, dan keluarga Lei. Keempat lelaki tua yang memancing di depan adalah Han Xiaokun, Yu Bukun, Qin Zhenglin dan Lei Qianju, patriark saat ini dari 4 raksasa Han, Yu, Qin dan Lei. Di peringkat raksasa Suzhou dan Hangzhou, keempatnya adalah yang teratas. Keempat lelaki tua itu jauh lebih kuat dari Xiao Guopu dari keluarga Xiao. Keluarga Xiao dikenal sebagai keluarga kaya 50 miliar. Dan 4 keluarga besar Han, Yu, Qin dan Lei semuanya adalah miliarder, lebih besar dari. Mereka bersatu dan mendirikan kamar dagang Suzhou Hangzhou. Singkatnya, mereka menempati hampir setengah dari jalur kehidupan ekonomi Suzhou dan Hangzhou, dan inilah sosok sebenarnya di Suzhou dan Hangzhou. Kedua lelaki tua yang sedang memancing bersama mereka di sebelah mereka sama sekali tidak kalah dengan mereka. Fu Longxing, yang pernah menjadi pemimpin tertinggi Suzhou dan Hangzhou, sekarang mundur ke belakang layar. Tetapi ada banyak murid, dan keturunan mereka bahkan memegang posisi penting di Suzhou dan Hangzhou. Bahkan pemimpin saat ini Zhou Yuheng adalah muridnya. Sekarang Zhou Yuheng sering meminta nasihat orang tua itu saat berbisnis. Seperti kata pepatah, ketika Tuan Fu Longxing mengucapkan sepatah kata pun, Suzhou dan Hangzhou akan gemetar 3 kali. Orang tua lainnya adalah Zheng Xiangkun, wakil komandan daerah militer Suzhou Hangzhou. Karena masalah perintah pemindahan, posisi panglima tertinggi daerah militer Suzhou Hangzhou saat ini kosong. Jadi sekarang Zheng Xiangkun dari wilayah militer Suzhou Hangzhou adalah pemimpin tertinggi. Kedua pakar hebat ini kebetulan adalah teman sekelas dan teman Lei Qianju dan 4 lainnya. Bertemu untuk memancing adalah hal yang biasa. Ada 1 peleton penjaga yang menjaga pulau kecil tidak jauh dari sana. Ke-6 lelaki tua yang memancing di sini, jika mereka membuat keputusan, itu cukup membuat seluruh Suzhou dan Hangzhou gemetar. Memang begitu, banyak hal di Suzhou dan Hangzhou dinegosiasikan oleh ke-6 orang tersebut. 4 raksasa dan kamar dagang Suzhou Hangzhou dapat mencapai level ini, tak perlu dikatakan. Koneksi mereka harus ada di seluruh Suzhou Hangzhou dan menembus ke setiap sudut. Naik ke area militer dan turun ke pasar, ada semua infiltrasi dari kamar dagang Suzhou Hangzhou. Itulah mengapa ada kalimat itu, di Suzhou Hangzhou. Memindahkan kamar dagang Suzhou Hangzhou sama dengan mengguncang fondasi Suzhou Hangzhou. Ini berbeda dari keluarga Xiao yang kaya, sangat sulit untuk dicabut. Terlebih lagi, jika Anda ingin menghancurkan kamar dagang Suzhou Hangzhou,
Fu Longxing dan Zheng Xiangkun akan mendukung Anda di puncak. Menurut situasi ini, itu tidak mungkin, tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang mereka temui adalah Ye Junlin. Satu-satunya jenderal bintang 5 dalam sejarah. Kunlun God of War akan menekan segalanya. Saat ini, Lei Qianju tiba-tiba menangkap seekor ikan. Setelah dia memasukkannya ke dalam keranjang, dia melihat ke arah Fu Longxing dan Zheng Xiangkun dan berkata sambil tersenyum. Fu Tua, saya ingin tahu apakah Lao Zheng telah mendengar tentang apa yang terjadi di Suzhou dan Hangzhou baru-baru ini. Dia berkata, apakah Lao Lei berbicara tentang masalah Fan Dacheng, Direktur Kamar Dagang Suzhou Hangzhou, atau masalah grup Junlin yang mengubah namanya menjadi grup Yunting? Han Xiaokun tersenyum penuh arti. Faktanya, Tuan Fu dapat memperlakukan kedua hal ini sebagai satu hal. Zheng Xiangkun, wakil komandan wilayah militer, mengangkat kepalanya dan bertanya, mungkinkah Lu Nangxuan yang mengendalikan raja? Grup pendarat ada di belakang ini? Yu Bukun mengangguk, mungkin ya. Informasi yang kami temukan menunjukkan bahwa Lu Nangxuan seharusnya adalah paman Lu Yunting. Dan sekarang dia ingin mengubah nama grup Junlin menjadi grup Yunting, dan dia membantu saudara laki-laki Lu Yunting, Ye Junlin, berinvestasi di Liziran, bahkan merawat Fan Dacheng dan Charles yang menjebak Liziran. Qin Zhenglin juga berkata, kami telah menanyakan tentang keluarga Xiao akhir-akhir ini, dan keluarga Xiao tetap diam tentang menyerahkan properti keluarga Ye dan grup Junlin. Saya baru saja memperingatkan kita untuk berhati-hati, mengatakan bahwa kita telah bertemu lawan kali ini. Lei Qianju menyimpulkan. Singkatnya, Lu Nangxuan yang misterius ini adalah orang yang kuat, dia dapat mengunci Fan Dacheng dan merebutnya dari keluarga Xiao. Kembali ke keluarga Ye dan grup Junlin benar-benar luar biasa. Ini adalah informasi yang dimiliki oleh keempat raksasa itu. Ini cukup menakutkan, karena perusahaan atau keluarga lain tidak tahu tentang perubahan kepemilikan grup Junlin. Zheng Xiangkun tiba-tiba tersenyum. Sejujurnya, saya telah berurusan dengan Anda selama beberapa dekade, dan saya belum pernah melihat Anda berempat dengan ekspresi serius. Fu Longxing juga mengangguk, memang, ini pertama kalinya saya melihatmu seperti ini. Penjelasan Lu Nangxuan ini telah cukup menekanmu. Han Xiaokun tersenyum. Memang ada tekanan, tapi itu hanya untuk menarik perhatian. Ancaman tidak mungkin. Lei Qianju membelai janggut putih panjang di dagunya, dan tertawa keras. Tentu saja, bahkan jika Raja Surgawi Lao Su datang, dia tidak akan dapat mengguncang kamar dagang Suzhou Hangzhou. Wakil Komandan Zheng mengangguk. Benar, tidak mungkin membongkar Suzhou kamar dagang Hangzhou, tidak peduli dari sudut itu. Tidak mungkin, mungkin. Secara metaforis, keluarga Ye dan keluarga Xiao adalah bibit muda yang baru saja dewasa. Itu bisa dicabut oleh tenaga manusia. Kamar dagang Suzhou Hangzhou adalah pohon berumur 10.000 tahun. Diperkirakan 10 orang dapat memeluknya untuk mengelilinginya, tidak mungkin menariknya keluar dengan tenaga manusia. Sudut mulut Yu Bukun melengkung dengan kejam, meskipun tidak ada ancaman, Lu Nangxuan seperti paku, siap menyengatmu kapan saja. Kita harus menyingkirkannya secepat mungkin. Fu Longxing dan Zheng Xiangkun mengerti apa maksudnya dan tersenyum. Berkata, periksa identitas Lu Nangxuan, kita masih bisa melakukannya. Saat dia berkata, Zheng Xiangkun tiba-tiba menangkap seekor ikan, dan dia melemparkannya ke keranjang Yu Bukun di sebelahnya. Begini, aku akan menangkap ikan untukmu. Adapun pelepasan ikan, itu urusanmu sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Dia membandingkan ikan itu dengan Lu Nangxuan, Lei Qianju dan yang lainnya mengangguk, bersambung.